Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas materi yang sangat relevan buat kita semua sebagai calon pendidik, yaitu perkembangan siswa dan penerapan setiap aspek perkembangan dalam proses pembelajaran di bawah bimbingan Bapak Dr. Muhammad Miftah Farid, SPD, MPD. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu ada Ika Widiati Putri, Mutia Azahra, Ila Yuli Indrianti, Saidati Maulia, dan Salwaris kita. Dalam video ini ada 9 pokok bahas yang akan kita kupas tuntas, mulai dari pengertian perkembangan siswa, tujuan mempelajarinya, aspek-aspek perkembangan, faktor yang mempengaruhi, karakteristik siswa dalam belajar, pentingnya memahami perkembangan, penerapan dalam pembelajaran, peran guru, hingga strategi pembelajaran yang tepat. Jadi, pastikan tonton sampai selesai ya, supaya tidak ada yang terlewat. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan perkembangan peserta didik. Secara umum, perkembangan peserta didik adalah perubahan yang dialami individu menuju tingkat kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan bersinambungan. Perubahan ini tidak hanya soal fisik saja, tetapi juga menyangkut aspek psikis, kognitif, sosial, dan emosional. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkembang berarti terbuka, membentang menjadi besar dan luas, serta bertambah sempurna dalam hal-hal pribadi. Jadi, berkembang bukan soal bertambah tinggi atau berat badan saja, tetapi soal keutuhan diri seseorang anak secara menyeluruh. Nah, baik, sekarang kita akan membahas tentang tujuan perkembangan peserta didik. Yang pertama, memahami perubahan pada peserta didik. Jadi, dalam mempelajari perkembangan peserta didik, guru harus memahami berbagai perubahan yang dialami oleh siswa. Contohnya itu seperti dari segi fisik, pola pikir, emosi, sikap, dan sosial. Dengan begitu, guru dapat mengerti dan mengenali kondisi siswa secara menyeluruh. Yang kedua, mengetahui tingkat kematangan kesiapan belajar. Jadi, setiap siswa memiliki tingkat perkembangan dan kesiapan belajar yang berbeda-beda. Jadi, setiap guru harus memahami perkembangan dan kesiapan siswa sesuai usianya. Yang ketiga, memahami kebutuhan dan karakteristik belajar siswa, yaitu setiap peserta didik harus memiliki minat, bakat, kebutuhan, dan cara belajar yang berbeda-beda. Mengapa? Karena dalam memahami hal tersebut, guru dapat menyesuaikan pembelajaran agar lebih sesuai dan mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya yang keempat, yaitu membantu menyesuaikan proses pembelajaran. Dengan memahami perkembangan peserta didik, guru dapat memilih metode, media, dan strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai kebutuhan siswa. Jadi, pembelajaran tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi juga membuat siswa lebih mudah memahami pembelajaran dan merasa sangat nyaman. Dengan begitu, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan tidak membosankan. Dan yang terakhir, nomor 5, mendukung perkembangan siswa secara optimal, yaitu guru tidak hanya berperan membantu siswa dalam bidang akademik saja, tetapi juga dalam perkembangan sosial, emosional, dan kepribadian mereka. Artinya, pendidikan tidak hanya berfokus pada nilai saja, tetapi juga membantu siswa berkembang menjadi lebih baik, percaya diri, mampu bekerja sama, dan memiliki sikap yang positif. Selanjutnya ada aspek-aspek perkembangan siswa. Perkembangan siswa itu tidak hanya dari satu aspek, melainkan dari 6 aspek utama yang saling berkaitan. Yang pertama ada aspek fisik dan motorik. Ini adalah perkembangan tubuh dan kemampuan gerak siswa. Aspek ini meliputi perubahan bentuk tubuh, tinggi badan, serta keterampilan gerak kasar seperti berlari, lalu melompat, dan juga gerak halus seperti menulis dan menggambar. Lalu, yang kedua ada aspek kognitif dan intelektual. Ini adalah perkembangan kemampuan berpikir siswa.
Kemampuan ini meliputi kemampuan memahami, memecahkan masalah, logika, dan kreativitas. Lalu untuk yang ketiga ada aspek bahasa. Ini adalah kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan bahasa baik secara lisan maupun non-lisan. Aspek ini meliputi kemampuan mendengarkan, memahami pembicaraan, serta mengungkapkan pikiran maupun perasaan secara jelas. Selanjutnya, yang keempat ada aspek sosial emosional. Aspek ini meliputi kemampuan siswa untuk berinteraksi dengan orang lain, mengelola emosi, empati, dan juga membangun hubungan. Kelima, ada aspek moral dan agama. Ini adalah perkembangan nilai-nilai dan keyakinan siswa. Aspek ini mencakup pemahaman tentang mana benar dan salah, kesadaran terhadap moral, serta penghayatan terhadap ajaran agama dan nilai-nilai spiritual. Lalu yang terakhir ada aspek seni dan kreativitas. Ini adalah kemampuan siswa mengekspresikan diri melalui berbagai kegiatan seni seperti menggambar, bernyanyi, berlari, bermain musik, dan juga mengembangkan imajinasi. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan siswa. Jadi teman-teman, perkembangan siswa itu tidak terjadi begitu saja. Ada faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor ini tuh berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Faktor ini meliputi genetik atau sifat yang diwarisi dari orang tua, temperamen dasar seperti sifat aktif dan pemalu, kematangan biologis, kondisi kesehatan fisik dan mental, serta bakat dan minat. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Faktor ini berasal dari luar diri siswa. Faktor ini meliputi pengaruh keluarga seperti pola asuh dan nutrisi. Selain itu, faktor ini juga bisa berasal dari lingkungan sekolah, termasuk metode mengajar, fasilitas, teman sebaya, masyarakat, budaya sekitar, media sosial, serta pengalaman belajar yang dialami oleh siswa. Nah teman-teman, sekarang bareng aku, kita akan bedah lebih dalam tentang siapa sih sebenarnya subjek belajar kita. Jadi setiap siswa itu unik, tapi secara umum perkembangan mereka bisa kita lihat dari 3 aspek utama ini. Yang pertama adalah aspek kognitif. Penting banget buat kita bedain. Jadi siswa tingkat dasar itu butuh sesuatu yang konkret. Mereka perlu lihat alat peraga langsung. Sedangkan siswa menengah, mereka sudah mulai siap kita ajak berpikir abstrak dan kritis untuk menganalisis masalah. Kedua adalah aspek sosial emosional. Nah, di fase ini interaksi adalah kunci. Mereka punya rasa ingin tahu yang besar, butuh apresiasi, dan cenderung menjadikan kita, gurunya atau teman sebaya, sebagai sosok yang ditiru atau role model. Dan yang ketiga adalah kemandirian. Tugas kita adalah mengawal transisi mereka dari yang tadinya sangat bergantung pada guru menjadi pelajar mandiri seiring bertambahnya usia. Nah, setelah kita tahu karakteristiknya, mungkin muncul pertanyaan, kenapa sih kita harus capek-capek memahami semua itu? Jadi tujuannya supaya terjadi instructional max. Jadi metode yang kita pakai itu pas, tidak bikin frustasi karena terlalu sulit, dan tidak bikin bosan karena terlalu mudah. Ini juga jadi dasar kita saat menyusun RPP dan memilih media yang tepat. Selain itu, kita jadi lebih bijak secara emosional. Kita tidak akan mudah melabel anak nakal karena paham itu mungkin bagian dari fase cari jati diri. Dan akhirnya kita bisa memberikan scaffolding atau bantuan yang tepat agar potensi mereka itu maksimal. Jadi pemahaman tentang perkembangan siswa bukan cuma teori, tetapi senjata utama kita di kelas. Oke, setelah ini pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk pada prakteknya. Bagaimana sih penerapan ke-6 aspek perkembangan di dalam kelas? Aspek yang pertama adalah fisik dan motorik. Kalau kita ingin aspek ini berkembang, siswa tidak cukup hanya dengan duduk diam mendengarkan. Peserta didik butuh kegiatan praktik, simulasi, dan aktivitas interaktif supaya belajar terasa nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, aspek kognitif.
Bisa diterapkan dengan metode diskusi, pemecahan masalah, dan soal bertahap untuk melatih berpikir kritis dan logistik peserta didik. Dan yang ketiga, aspek bahasa. Ini sering diremehkan, padahal sangat penting. Kemampuan berbahasa dapat diasah lewat presentasi, tanya jawab, serta penugasan menulis agar siswa mampu mengungkapkan ide mereka dengan baik. Dan aspek sosial emosional. Ini yang paling sering terlihat saat kerja kelompok. Nah, siswa bisa belajar berempati, berkomunikasi, dan bekerja sama. Kemampuan ini tidak bisa muncul sendiri. Harus sengaja kita selaku guru untuk merancang dalam pembelajaran. Lalu aspek moral dan spiritual. Ini bukan hanya urusan mata pelajaran agama, sikap disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran ditanamkan setiap hari. Dan yang paling berpengaruh adalah keteladanan dari gurunya sendiri. Terakhir ada aspek seni dan kreativitas. Setiap siswa punya potensi kreativitas yang unik. Tugas kita selaku guru adalah memfasilitasinya melalui proyek, karya seni, dan aktivitas lain yang membebaskan imajinasi mereka. Bicara soal perkembangan siswa, lalu apa peran kita sebagai guru? Guru bukan hanya mengajar, guru adalah arsitek perkembangan siswa secara menyeluruh. Ada 4 peran utama yang perlu kita jalankan. 1. Sebagai motivator, yang memberikan dorongan, aspirasi, dan membangun semangat belajar siswa. 2. Sebagai pembimbing, yang membantu siswa mengenali potensi dan mengatasi kesulitan dalam proses belajar. 3. Sebagai evaluator, yang tidak hanya nilai akademis, tapi juga afektif dan psikomotor. Dan yang keempat, yang paling berdampak, yaitu menjadi teladan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Nah, untuk materi selanjutnya ada strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan siswa. Nah, strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan siswa adalah cara atau metode mengajar yang sesuai dengan kemampuan, usia, karakteristik, dan kebutuhan siswa. Dalam pembelajaran akuntansi, strategi ini tuh penting agar siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mempraktikkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada active learning atau pembelajaran aktif. Nah, pada strategi ini, siswa itu sebagai pusat pembelajaran. Siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga aktif bertanya, berdiskusi, dan mempraktikkan materi. Untuk contohnya yaitu seperti guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok untuk menganalisis transaksi perusahaan, jasa. Setelah itu akan menyusun jurnal umum dan setiap kelompok itu akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas dan kelompok lain akan memberi tanggapan. Dan yang kedua ada problem based learning atau PBL. Nah, strategi ini tuh menggunakan masalah nyata sebagai bahan pembelajaran agar siswa belajar menganalisis dan mencari solusi. Contohnya yaitu guru akan memberikan kasus kesalahan pencatatan kas pada laporan keuangan sebuah toko, dan siswa itu akan diminta menemukan kesalahan dan memperbaiki pencatatannya sesuai dengan prosedur akuntansi. Yang ketiga ada differentiated learning atau pembelajaran berdiferensiasi. Nah, strategi ini tuh menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan dan kecepatan belajar setiap siswa. Dan contohnya, ketika siswa itu akan memahami jurnal penyesuaian, diminta untuk membuat laporan keuangan lengkap. Sedangkan siswa yang masih kesulitan itu akan diberikan latihan dasar dan bimbingan guru. Yang keempat ada konstruktivisme. Nah, strategi ini tuh menekankan bahwa siswa itu membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman belajar. Nah, contohnya ini guru mengaitkan materi laba rugi dengan pengalaman siswa saat mengikuti bazar sekolah, sehingga siswa itu akan belajar menghitung pendapatan, biaya, dan keuntungan secara langsung. Yang kelima ada pembelajaran kolaboratif. Nah, strategi ini tuh digunakan melalui kerja sama kelompok untuk menyelesaikan tugas bersama. Contohnya, siswa ini akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membuat laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, setiap anggota ini akan memiliki tugas masing-masing, lalu hasilnya akan dipresentasikan di depan kelas. Yang keenam ada Contextual Teaching and Learning atau CTL. Nah, strategi ini tuh menghubungkan materi
pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari agar lebih mudah dipahami. Contohnya, guru menjelaskan materi pajak dengan menunjukkan struk belanja yang terdapat PPN dan kemudian akan menghubungkannya dengan materi akuntansi yang dipelajari. Yang ketujuh ada Project Based Learning atau PJBL. Nah, strategi ini tuh menggunakan proyek atau tugas jangka panjang sebagai proses pembelajaran. Contohnya, ketika siswa akan membuat pembukuan sederhana untuk usaha kecil seperti kantin, sekolah atau bisnis online, mulai dari mencatat transaksi hingga menyusun laporan keuangan. Dan yang terakhir ada pembelajaran berbasis teknologi. Nah, strategi ini itu menggunakan media digital atau teknologi dalam proses pembelajaran. Contohnya ketika guru mengajarkan pembuatan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel atau aplikasi akuntansi sederhana, serta menggunakan Quizzes atau Kahoot sebagai evaluasi pembelajaran. Baik, kita sudah sampai di bagian akhir. Bisa kita rangkum bersama bahwa perkembangan peserta didik adalah proses perubahan bertahap yang mencakup aspek fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, moral, spiritual, dan kreativitas. Memahami hal itu bukan pilihan, melainkan keharusan bagi setiap pendidik. Nah, dengan pemahaman tersebut, guru dapat memilih metode, media, strategi, dan evaluasi yang tepat sehingga pembelajaran menjadi efektif, menarik, dan bermakna. Guru juga hadir sebagai motivator, pembimbing, evaluator, sekaligus teladan yang nyata bagi siswa. Dan penerapan strategi active learning, problem based learning, project based learning, serta pembelajaran kolaboratif menjadi kunci agar siswa ini berkembang secara menyeluruh, siap menghadapi tantangan kehidupan. Nah, itulah pembahasan lengkap dari kelompok 6 mengenai perkembangan siswa dan penerapannya dalam proses pembelajaran. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi bekal kita semua untuk menjadi pendidik yang baik. Kalau ada pertanyaan atau masukan, tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa like, share, and subscribe supaya tidak ketinggalan konten-konten edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.